Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam jumpa saudara-saudara mahasiswa bersama saya Dr. Haji Muhammad Dulki MSI. Pada kesempatan ini saya diamanahi oleh Ketua LPPM dan oleh Kapus Pengabdian Masyarakat untuk menyampaikan tentang persiapan kuliah kerja nyata mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Terkait dengan persiapan ini, mungkin saudara-saudara sudah melihat di agenda utama yang tersebar di banner-banner di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung bahwa KKN ini merupakan suatu langkah dari proses akademik mahasiswa. Ketika sudah semester 6 dan akan menginjak ke semester 7 dan sudah menyelesaikan mata kuliah 75%, maka diberikan kesempatan untuk para mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata tahun 2023. Sebagaimana yang disampaikan oleh LPPM bahwa ada beberapa jenis KKN yang diberikan kepada para mahasiswa, antara lain pertama adalah KKN reguler Sisdamas Moderasi Beragama. Yang kedua adalah KKN Nusantara Kolaboratif Mandiri, KKN Nusantara Moderasi Beragama, KKN Luar Negeri Mandiri, KKN Terpadu, dan KKN Tematik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan agenda secara makro atau secara keseluruhan dari kegiatan tersebut. Kita melihat di banner bahwa pendaftaran itu sudah dimulai pada 19 sampai 20 Mei 2023 dan seleksi KKN juga sudah dilakukan mulai dari tanggal 30 Mei sampai 2 Juni. Lalu peserta KKN juga sudah ditetapkan 4 Juni sampai 4 Juni tahun 2023. Pesertanya kemudian ditetapkan di 19 Juni tahun 2023 dan pembentukan KN saya kira ini mulai masuk ke tahap persiapan kita. Jadi ada beberapa priorisasi dalam proses pelaksanaan KKN ini. Selain mempersiapkan dari aspek administrasi, juga Anda diharapkan mempersiapkan dari aspek substansi. Nah, pembentukan KKN ini merupakan bagian dari aspek administrasi yang harus dilakukan oleh seluruh peserta KKN. Dan itu waktunya di 20 sampai 23 Juni. Selanjutnya pada 24 sampai 27 Juni 2023 ini konsolidasi peserta KKP dan DPR. Saudara-saudara mahasiswa, saya kira ketika melakukan pembentukan KKP bahwa peserta KKN ini tidak hanya dalam satu fakultas, tetapi dari berbagai jurusan dari beberapa fakultas. Tentu ketika Anda mendapatkan teman-teman peserta KKN Anda dari berbagai fakultas, saya kira ini komplementari. Jadi dalam satu KKP paling tidak minimal ada 3 dari unsur fakultas. Jadi tidak akan ada satu kelompok itu isinya satu fakultas. Dan pembentukan KKP ini saya kira itu juga akan dilakukan konsolidasi peserta, yang itu dilakukan pada tanggal 24 sampai 27 Juni. Dalam melakukan konsolidasi ini tentu harus melibatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah peserta KKN. Dari peserta KKN itu kemudian secara bersama-sama mereka melakukan pembentukan KKP atau ketua kelompok. Jadi dalam satu kelompok KKN itu harus ada ketua kelompoknya serta ada beberapa pengurus lainnya. Dari ketua kelompok ini kemudian melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan DPL-nya, dosen pembimbing lapangan. Tentu dalam satu KKP ada satu dosen dan satu desa itu isinya adalah 3 KKP. Jadi dosen pembimbing lapangan itu memiliki 3 KKP. Jadi masing-masing dosen akan memantau, akan membimbing 3 KKP dari satu desa yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian pada berikutnya adalah pembekalan. Pembekalan dilakukan dari mulai tanggal 27 Juni sampai 2 Juli.
Pembekalan ini biasanya melibatkan pertama adalah dari pihak LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. LPPM memberikan pembekalan kepada para DPL dan juga KKP. Selanjutnya pembekalan juga dilakukan oleh DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Jadi ketika Anda akan melaksanakan kegiatan di lapangan, maka terlebih dahulu DPL ini akan memberikan pembekalan terkait dengan substansi dan juga administrasi, juga teknis di lapangannya seperti apa. Jadi saya kira pembekalan ini menjadi bagian hal penting. Selain itu juga pembekalan melibatkan pihak fakultas, karena masing-masing fakultas memiliki vision yang berbeda ketika memberikan aspek teoritis dan konseptual ketika Anda mendapatkan perkuliahan di fakultasnya masing-masing. Ini kemudian akan membekali Anda ketika bagaimana terjun ke lapangan. Tentu bagaimana mengkorelasikan antara teoritis dengan praksis Anda di lapangan ini menjadi bagian penting. Karena itu pembekalan juga akan dilakukan oleh pihak dekanat, dan Pak Dekan serta jajarannya akan memberikan pembekalan sesuai dengan jadwalnya masing-masing nanti. Selanjutnya ketika selesai pembekalan, maka Anda diharapkan untuk melakukan observasi lapangan. Jadi ketika Anda melakukan observasi, tolong lakukan hal-hal penting agar tidak terjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Ketika observasi di lapangan, pertama adalah Anda harus bertemu dengan aparatus pemerintahan setempat. Setelah itu Anda juga melakukan koordinasi dengan aparatus dan pastikan bahwa Anda mendapatkan tempat tinggal. Ini penting. Saya punya pengalaman ketika menjadi DPL, menjadi dosen pembimbing lapangan di suatu kabupaten di kecamatan tertentu. Ada salah satu kelompok yang belum memastikan tempat tinggalnya, sehingga pas dilakukannya pelaksanaan KKN, mereka justru bingung dan tidak mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya ditempatkan di tempat yang tidak semestinya dan tidak sesuai dengan kondisinya. Karena itu tolong pastikan ketika melakukan observasi, bukan hanya dalam konteks substansi Anda melakukan KKN, tetapi juga Anda mendapatkan tempat tinggal agar koordinasi antar satu KKP dengan KKP lain dan juga dengan desanya itu lebih mudah. Dan ketika mendapatkan tempat tinggal ini juga dipastikan bahwa satu tempat dengan tempat lainnya itu ada koordinasi dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing KKP-nya. Selesai Anda melakukan observasi lapangan, maka akan dilaksanakan pelaksanaan KKN itu sendiri, yang jatuh pada tanggal 11 Juli sampai dengan 19 Agustus 2023. Tanggal 11 adalah tanggal mulainya KKN. Namun diharapkan sebelum tanggal 11 Anda sudah berada di lapangan. Sehingga pas tanggal 11 itu, di situ akan dilaksanakan seremoni secara masif yang dilakukan oleh Pak Rektor dan jajarannya untuk melepas Anda. Pada saat pelepasan dilakukan secara Zoom meeting itu, Anda sudah berada di lokasi bersama-sama dengan aparatus dan dosen pembimbing lapangan untuk menyaksikan sekaligus juga mendapatkan informasi dan berbagai macam halnya pada tanggal 11 tersebut. Jadi nanti setiap KKP dan setiap ketuanya akan diberikan link Zoom untuk pelepasan yang akan dilakukan oleh Pak Rektor pada tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 10 September itu akan diminta pelaporan Anda selama Anda melakukan KKN. Dan tentu saja pada tanggal 2 September itu ada ekspos hasil KKN dan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan KKN secara makro. Baik KKN reguler, Nusantara kolaboratif, Nusantara moderasi beragama, KKN luar negeri, KKN terpadu, dan juga KKN tematik. Di sini saya ingin menggarisbawahi 4 kategori persiapan. Yang 4 kategori dari mulai persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dan tindak lanjutnya. Tentu ketika persiapan yang paling harus dikedepankan adalah aspek kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dipersiapkan ketika Anda melaksanakan KKN.
Tentu kebutuhan ini harus dilist terlebih dahulu, kemudian satu sama lain itu saling mengingatkan agar jangan sampai ada satu dan lain hal yang tertinggal. Karena itu, jadikanlah kelompok itu sebagai teamwork yang betul-betul bekerja dan sama-sama bekerja dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja ketika Anda sudah melakukan observasi di lapangan, Anda sudah masuk ke level pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tentu karena ini merupakan bentuk KKN Sisdamas, sistem pemberdayaan berbasis masyarakat. Jadi model KKN Anda itu adalah model KKN pemberdayaan. Anda adalah fasilitator-fasilitator. Karena Anda menjadi seorang fasilitator, maka positioning fasilitator itu menjadi penting. Dan secara konsep, ketika Anda menjadi seorang fasilitator, maka Anda bukan orang yang lebih tahu dari masyarakat. Anda bukan orang yang lebih paham daripada masyarakat tentang masalah masyarakat atau tentang apapun yang ada di masyarakat. Tetapi kewajiban Anda sebagai seorang fasilitator adalah bagaimana menyampaikan, mengungkap, mendampingi agar pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang masalahnya sendiri itu bisa terungkap dan kemudian bisa menyelesaikan persoalannya sendirinya masyarakat tersebut. Jadi tentu saja ini menjadi penting ketika pemberdayaan berbasis masyarakat itu senternya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat mengetahui masalahnya sendiri, bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Namun tentu saja keterlibatan Anda mendampingi masyarakat itu adalah memberikan bantuan bagaimana masyarakat agar mengetahui persoalannya sendiri. Karena bisa jadi masyarakat sebetulnya sudah melekat, tahu, dan terbiasa dengan persoalannya sendiri, tetapi tidak bisa disampaikan ke yang lainnya. Sehingga tidak ada harapan untuk bisa mengembangkan itu semua. Nah, sistem pemberdayaan masyarakat ini memiliki beberapa langkah-langkah yang tentu saja nanti akan disampaikan oleh tim ahli yang lain. Saya di sini ingin menyampaikan agenda utama seperti itu dan diharapkan agenda-agenda seperti itu bisa diingat, bisa dipahami dan menjadi komitmen bersama agar Anda semuanya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan KKN ini adalah 40 hari dan selama 40 hari tersebut tentu Anda bersama masyarakat. Satu hal tentu saja ketika Anda di masyarakat itu jangan sampai ada persoalan-persoalan yang kemudian mengganggu proses kerja dari pelaksanaan KKN berbasis Sisdamas ini. Peserta yang terlibat dalam kegiatan KKN Sisdamas Moderasi Beragama ini sejumlah 6.300 mahasiswa, yang itu semuanya mayoritas dari internal. Tetapi dari PTKIN lain diperkirakan ada juga yang mengikuti kegiatan ini, karena kita juga membuka model kolaboratif dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Itu ada sekitar 50 mahasiswa. Jadi kalau ada KKP yang ada dari luar, maka itu bagian dari peserta KKP Anda. Dan tentu saja ketika Anda menjalin teamwork di antara KKP itu tolong perhatikan berbagai macam norma, nilai, dan pakem-pakem yang ada di masyarakat. Jangan sampai karena Anda berasal dari kota, kemudian datang ke sebuah kampung, lalu Anda merasa bahwa Anda tidak perlu untuk menghargai kebijakan lokal, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, nilai, norma yang ada di masyarakat. Tentu ini tidak kita harapkan. Sebaiknya di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Anda coba hargai apa yang ada di masyarakat, tradisi, nilai, norma, dan semua pakem yang ada di masyarakat itu tolong jaga. Tolong saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kelompok ini kemudian mengabaikan salah satu pesertanya, sehingga justru dari salah satu peserta itu akan mengakibatkan bagi kelompoknya. Jadi saya kira ini penting kepada para mahasiswa, peserta KKN di seluruh tempat yang sudah disesuaikan, sudah ditentukan oleh LPPM, di mana melakukan KKN-nya, untuk memperhatikan jadwal atau agenda utama kita.
Jadi agenda utama kita sangat ketat sekali. Selepas Anda melakukan KKN juga nanti Anda akan mengikuti perkuliahan kembali. Karena itu ketika pada tahap pelaporan, ini juga menjadi bagian penting untuk secepatnya dilaporkan. Jadi perlu ada hierarkis dalam proses pelaksanaan KKN ini. Pertama adalah peserta KKN untuk selalu melaporkan kepada ketua kelompok ataupun KKP. KKP kemudian kalau ada persoalan, kalau ada agenda, kalau ada apapun, itu juga melaporkan kepada DPL atau dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan pun ketika memiliki sebuah persoalan, itu silakan untuk melakukan atau melaporkan atau mengkoordinasikan dengan koordinator wilayah. Untuk koordinator wilayah nanti juga akan disampaikan oleh LPPM. Koordinator wilayah tentu juga akan selalu berkoordinasi dengan tim ahli manajemen pelaksanaan KKN ini. Dan tim ahli manajemen KKN tentu juga akan berkoordinasi dengan LPPM. Jadi saya kira proses hierarkis semacam ini juga perlu dilakukan agar jangan sampai tumpang tindih dalam proses pelaksanaannya. Karena itu mari kita lakukan, terapkan jadwal kegiatan KKN ini dengan penuh kedisiplinan, penuh komitmen, penuh integrasi. Mudah-mudahan KKN kita berjalan lancar, penuh dengan kesemangatan, penuh dengan kebermaknaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.